Polres Grobogan mengamankan sepasang suami istri yang menjadi pelaku tindak pidana perdagangan orang. Ratusan warga di Kota Tegal, Jawa Tengah rela antri berjam-jam sejak pagi untuk bisa membeli paket sembako murah. Verifikasi administrasi bacalek Brebes oleh KPU menghasilkan 723 bacalek terancam dicoret lantaran berkas tidak lengkap. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, Polres Grobogan mengamankan sepasang suami istri yang menjadi pelaku tindak pidana perdagangan orang. Penangkapan ini bermula dari laporan 4 orang korbannya yang dipaksa menyetorkan sejumlah uang kepada pelaku. Satuan Kriminal Polres Grobogan menangkap pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang merupakan sepasang suami istri warga Desa Pulutan, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan. Penangkapan ini merupakan buntut dari laporan keempat korbannya yang diantaranya belum sempat berangkat ke luar negeri. Mereka melapor kepada polisi lantaran dipaksa menyetorkan sejumlah uang kepada para pelaku, serta tidak diperbolehkan langsung pulang ke rumah setelah sampai di tanah air. Kapolres Grobogan AKBP Dedi Anung Kurniawan mengungkapkan dalam kejahatan ini pelaku pertama Ogi Sumarno bertugas sebagai petugas lapangan, sedangkan istrinya Siti Kurotin bertugas sebagai kepala cabang. Mereka memanfaatkan calon tenaga kerja untuk bekerja keras sebagai tukang batu dengan dalih pelatihan kerja. Pelaku mengiming-imingi para korbannya untuk bekerja di luar negeri dengan gaji yang tinggi. Selain itu, mereka juga diberikan sejumlah uang sebagai pinjaman untuk mengikat para korban agar tidak keluar atau mengundurkan diri. Selain memanfaatkan tenaga kerja, pelaku juga tidak memiliki izin untuk melakukan penampungan tenaga kerja serta pelatihan kerja, serta memberikan visa dan paspor yang tidak sesuai dengan kegunaannya kepada para korban. Dari melancarkan aksinya ini, kedua pelaku bisa mengantongi keuntungan sekitar 4-5 juta rupiah untuk setiap orang yang berhasil diberangkatkan. Izin dari cabang, izin cabang dari PT Pusat, tapi mereka tidak punya perizinan untuk melaksanakan pelatihan kerja maupun penampungan. Tapi mereka menampung dan mempekerjakan para calon PMI ini dengan cara ditampung dan kemudian dilatih, bukan pelatihan resmi tapi justru mereka dipekerjakan untuk bekerja kasar seperti ngaduk semen, ngangkat pasir, ngangkat batu bata dan lain sebagainya. Kemudian modus yang lain adalah dengan menjerat hutang, artinya dia dikasih sangu tapi kalau misalkan mengundurkan diri, si calon PMI ini harus mengembalikan sangu yang diberikan oleh para tersangka. Sementara itu, 4 korban yang melapor, 1 diantaranya sudah berangkat ke luar negeri sebanyak 2 kali. Saat berangkat ke Singapura, korban hanya bertahan 2 bulan dan kemudian pulang ke Indonesia. Saat korban pulang, pelaku melarang korban untuk pulang ke rumah, lantaran masih ada sangkutan hutang kepada pelaku. Korban diharuskan bekerja kasar di rumah pelaku. Kemudian 1 korban ini berangkat kembali ke luar negeri dengan negara tujuan Malaysia dengan jalur ilegal. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 85 huruf B dengan ancaman kurungan minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara, serta denda paling sedikit 120 juta dan paling banyak 600 juta rupiah. Dari Grobogan, Ibnu Muntaha, Lingkar TV melaporkan. Satpol PP Kabupaten Grobogan lakukan penertiban tempat karaoke yang berlokasi di Queen Resto. Sebelumnya, pemilik usaha menolak penutupan usahanya dengan menyiagakan pengawal untuk menghalau petugas yang diterjunkan. Penutupan karaoke ilegal di Kabupaten Grobogan hingga kini masih terus dilakukan demi terciptanya kondusivitas di masyarakat.
Dalam hal ini petugas gabungan yang terdiri dari Satpol PP, polisi, dan TNI melakukan penertiban tempat karaoke yang berlokasi di Queen Resto. Sebelum melancarkan giat, aparat gabungan melakukan apel bersama, serta mendengarkan arahan dari Satpol PP terkait kegiatan penertiban tempat karaoke yang akan dilangsungkan tersebut. Petugas gabungan ini sengaja disiagakan lantaran dari pihak pengelola sebelumnya melakukan penolakan penutupan usahanya dengan menyiagakan sejumlah pengawal untuk menghalau petugas yang diterjunkan. Usaha kafe tempat karaoke Queen yang berlokasi di Dusun Nglejok, Desa Kuripan, Kecamatan Purwodadi ini dipersoalkan oleh pemerintah Kabupaten Grobogan. Hal ini dikarenakan melanggar pasal 22 huruf B Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan nomor 15 tahun 2014 tentang ketertiban umum. Selain itu, usaha kafe dan tempat karaoke ini juga melanggar Perbup nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan nomor 12 tahun 2018 tentang penyelenggaraan karaoke pasal 5 ayat 3. Tempat usaha tersebut dinilai tidak sesuai dengan izin yang diajukan, lantaran membangun kafe dan tempat karaoke bertempat di gedung yang dulu merupakan rumah pondok unggulan UMKM Kabupaten Grobogan. Sebelum dilakukan penutupan, terlebih dahulu Dispora Budpar Kabupaten Grobogan melayangkan surat peringatan kepada pengelola karaoke. Namun sang pengelola karaoke justru tak mengindahkan peringatan tersebut. Alhasil giat penutupan karaoke ini pun dilakukan. Dengan adanya kegiatan ini itu untuk setiap usaha agar nggak dirubuhkan Pak yang belakang Pak? Kaitannya dengan yang di belakang itu karena itu asetnya adalah aset dari jajak. Ini adalah kemenangan mereka selaku pemilik aset. Satpol PP dalam tindakan ini adalah sesuai dengan perintah dari Bupati nomor 12 tahun 2018. Tadi PP itu ngalang-ngalangi kenapa itu? Udah Pancasila itu pemiliknya atau apa mereka kok menghalangi? Itu bagian dari dinamika ya, tapi mereka juga kena akomodatif dengan apa yang sudah dirasakan. Dengan adanya penertiban ini, Purwohadi selaku pengelola karaoke restoran Queen menuntut adanya keadilan. Ia menyebut jika penutupan ini terkesan tebang pilih, lantaran hanya karaoke miliknya saja yang ditertibkan. Menurutnya masih banyak tempat karaoke tidak berizin di Kabupaten Grobogan. Cuman yang ditutup, kita siap tutup, malah kita mendukung kalau semua karaoke yang ada di Purwodadi yang tidak berizin ditutup. Alasannya kenapa Pak? Ya alasannya berarti tebang pilih. Kita kan punya hak yang sama untuk mendapatkan keadilan. Sementara itu, selaku perwakilan pemilik bangunan mengungkapkan, dengan ditertibkannya usaha karaoke ini nantinya pihaknya akan mengatur ulang kesepakatan dengan penyewa, sehingga dapat ditemukan jalan keluar yang baik. Dari Grobogan, Ibnu Muntaha, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, ratusan warga di Kota Tegal, Jawa Tengah rela antri sejak pagi untuk bisa membeli paket sembako murah. Paket sembako berisi 5 kg beras, 1 liter minyak goreng, dan 1 kg gula pasar ini dibanderol dengan harga Rp70.000 saja. Sejak pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat, ratusan warga dari sejumlah kelurahan di Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal sudah berdatangan dan mengantri di halaman kantor kecamatan setempat untuk membeli paket sembako murah. Pasar murah yang sedianya digelar pukul 8 waktu Indonesia Barat molor hingga 2 jam lebih. Namun demikian, hal tersebut tidak menyurutkan antusiasme warga masyarakat untuk membeli paket sembako murah, terlihat dari antrian warga yang panjang jelang siang hari. Lestari, salah seorang warga Kelurahan Keraton, Kecamatan Tegal Barat, mengaku senang dengan adanya program pasar murah tersebut. Pasalnya kebutuhan pangan seperti beras, gula pasir, dan minyak goreng jauh lebih murah dari harga di pasar atau lebih hemat Rp20.000. Itu paketan 70. Yang berapa kilo? 5 kilo. 5 kilo, bedanya 1 kilo, 1 kilo. Harganya dengan di pasaran gimana? Ya
Murah ini, lebih murah ini. Selisih berapa, Bu? Ya banyak lumayan. PJ Sekda Kota Tegal Agus Dwi Sulistiantono mengatakan selain menjual paket sembako murah seperti beras, gula pasir, dan minyak goreng, di pasar murah ini juga menjual cabai merah keriting serta bawang merah. Dalam gerakan pangan murah ini selain menggandeng Bulog, pihaknya juga melibatkan kelompok wanita tani, produsen, distributor hingga industri rumah tangga yang memproduksi makanan olahan dan dijual dengan harga yang lebih murah. Wilayah Kota Tegal kita sudah ikut bersama dengan beberapa kelompok yang ikut berdistribusi, mulai dari Bulog, mulai dari produsen, mulai dari distributor, mulai dari kelompok pemasar, kelompok pengolah, wanita tani, ya semua yang berkontak atau bergelut di dalam masalah pangan dan sebagainya, mari kita berikan kesempatan dan mereka memberikan harga yang lebih murah daripada biasanya. Kurang dari 1 jam sejumlah 200 paket sembako murah habis diserbu warga, terutama para ibu rumah tangga. Warga berharap kegiatan serupa rutin dilakukan guna membantu warga mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, KPU Kabupaten Brebes telah menyelesaikan verifikasi administrasi bakal calon legislatif untuk pemilu 2024. Dari 733 bacalek yang berasal dari 17 partai politik ini, hanya 10 bacalek saja yang dinyatakan memenuhi syarat, sedangkan sisanya terancam dicoret dari daftar KPU lantaran tak lengkapi berkas. Setelah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes menerima pendaftaran bacalek dari 17 partai peserta pemilu yang dilakukan pada tanggal 1 hingga 14 Mei 2023 lalu, kemudian KPU melakukan verifikasi dan mendapati sebanyak 723 dari 733 bacalek yang telah mendaftar terancam dicoret sebagai calon legislatif anggota DPRD Kabupaten Brebes. Hal ini disampaikan Ketua KPU Kabupaten Brebes Muammar Riza Pahlevi didampingi Divisi Teknis Ita Listiana Ningsih usai penyerahan PA hasil vermit kepada partai politik di kantor KPU Kabupaten Brebes. Menurut Riza, sebagian dokumen bacalek yang diupload di aplikasi Silon tidak sesuai atau tidak benar, sehingga partai politik dan bacaleknya harus melengkapi dokumen-dokumen yang belum benar tersebut. Dokumen tersebut antara lain seperti KTP, ijazah, surat keterangan dari rumah sakit dan dari PN, serta dokumen lainnya yang harus dibuktikan kebenarannya. Riza menyebut partai politik mempunyai kesempatan untuk melengkapi dokumen persyaratan mulai dari 26 Juni hingga 9 Juli 2023 mendatang. Jika pada batas waktu yang telah ditentukan kekurangan berkas tidak dilengkapi, maka nama bacalek yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS. Sementara sisanya itu belum memenuhi syarat. Ini dikarenakan sebagian besar mereka itu dokumennya memang belum lengkap, mulai dari KTP, ijazah, kemudian dokumen-dokumen lain seperti dari rumah sakit, dari pengadilan negeri. Ada juga beberapa nama antara ijazah dan KTP yang belum sinkron. Nah, ini juga butuh dokumen pendukung lain yang harus mereka penuhi. Diberi waktu sampai kapan? Ya, mereka kita beri waktu sesuai dengan tahapan tanggal 26 Juni sampai tanggal 9 Juli. Kalau misalnya mereka sampai batas akhir masa perbaikan mereka tidak mampu melengkapi dokumen yang harus dilengkapi, ya otomatis nanti akan TMS. Selain bacalek yang masih belum memenuhi syarat, KPU Kabupaten Brebes juga menemukan bacalek yang datanya ganda, baik internal maupun eksternal partai politik. Sementara itu KPU juga menemukan sejumlah 8 bacalek yang diketahui memiliki data ganda. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini.
Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hattaka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Kastor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII lakukan demo di depan DPRD Rembang. Tuntut kejelasan APBD Rembang yang carut-marut. Dalam aksinya mereka menggunakan replika pimpinan daerah, bupati hingga sekda, serta membawa kotak sumbangan untuk Pemkab Rembang.
Massa dari kalangan PMII Rembang berhasil masuk ke aula gedung DPRD atas izin anggota DPRD. Semua aktivis demo diajak duduk bersama, mendengarkan penjelasan dari pimpinan rapat serta mendengarkan keluhan pendemo. Dari beberapa keluhan yang disampaikan, salah satunya adalah kondisi jalan Kabupaten Rembang yang rusak, serta banyak proyek jalan yang mangkrak, salah satunya di Jalan Pasar Pulau Rembang. Faris Muhammad Asmi selaku Ketua Cabang PMII Rembang mengatakan, kata carut-marut dirasa tak tepat, lantaran anggaran sudah ditentukan namun kinerja pemerintah tidak maksimal. Dan juga TPAD beserta beberapa dewan menyampaikan bahwa adanya ketidaksesuaian dalam perencanaan. Terlebih Pemkab yang mana dinaungi oleh TPAD dalam proses pembuatan perencanaan anggaran daerah itu tidak maksimal, kerjanya tidak maksimal, dan tadi secara tidak langsung disampaikan oleh perwakilan dewan atas nama Pak Mugi dari Dapil 6. Saya sendiri juga menyampaikan bahwa itu sebenarnya juga menjadi salah satu revisi untuk kami bahwa kita tidak begitu serius saat itu, tidak begitu serius dalam proses perencanaan yang disampaikan Dok Mugi seperti itu. Dan itu salah satu dewan yang dirasa dari kami salah satu dewan yang gentle, berusaha untuk menerima kesalahan, lantas untuk membuktikan bahwa dari kesalahan itu kami bisa menyelesaikannya. Duduk bersama yang dihadiri oleh Sekwan Kabupaten Rembang serta perancang anggaran akhirnya membuahkan hasil. Sebab salah satu pimpinan rapat dari fraksi Demokrat Dapil 6 mengakui kesalahan dan ketidakseriusan dalam memproses perencanaan anggaran daerah. Bung Anut ikut banggar walaupun bidang saya tidak di anggaran, NDS saya sarjana teknik Mas, jadi kalau penganggaran masalah duit Pak Ridwan sing apa, tapi secara kebijakan kami tahu itu. Ini harus mengakui, tidak usah malu-malu. Mohon maaf Pak Bapeda, Pak Sumadi dan sebagainya. Saya bilang berkali-kali, bahkan sempat nyun sewu statement yang cukup keras di depan OPD. Aksi demo ditutup dengan pernyataan sikap dari PCPMII. Salah satu dari pernyataan sikap mereka adalah PMII Rembang mendorong Pemkab Rembang untuk lebih serius bekerja untuk menentukan anggaran maupun yang lainnya. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV, melaporkan. Gunungan sampah memanjang menghiasi tepi jalan Guyangan Jetak, Kecamatan Tranggil, Kabupaten Pati sepanjang 1 meter. Meski tempat pembuangan sudah dipindahkan ke Desa Kerandan, masih ada beberapa warga yang nekat membuang sampah di tepi jalan. Usai dikeluhkan warga, gunungan sampah ini akhirnya dibersihkan pada hari ini. Sudah 1 bulan lamanya gunungan sampah menghiasi tepi jalan Guyangan Jetak, Kecamatan Tranggil. Warga desa Sambilawang yang dekat dengan lokasi pembuangan ini pun kesehariannya harus menghirup bau tak sedap. Mulanya lokasi ini sempat menjadi tempat pembuangan sementara. Namun sudah hampir 1 bulan dipindahkan ke TPS Desa Kerandan yang lokasinya 1 km dari lokasi awal. Lantaran lokasinya yang lebih jauh, beberapa masyarakat memilih untuk membuang sampah di tepi jalan Guyangan Jetak yang lokasinya lebih dekat. Jumiati, salah satu warga desa Sambilawang, mengungkapkan pihaknya cukup terganggu dengan bau yang dihasilkan dari tumpukan sampah tersebut. Hal ini diperparah jika turun hujan di wilayah ini. Orang-orang pindah nak rumahnya sini, sampai ke sana jauh gitu. Mending sini gitu. Tapi di sini belum ada kayak petugas yang ngambil sampah ke rumah-rumah. Belum ada. Biasanya ku anggar itu ndak pagi loh. Ada dam. Ngangkut itu. Tarongna pindah ke Desa Tapi Kerandan. Pihaknya berharap area tersebut dapat dibersihkan sehingga bebas dari sampah yang menumpuk, sehingga warga desa tak terganggu bau serta polusi dari proses pembakaran sampah. Sementara itu, Tulus Budiharjo, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati, mengungkapkan pihaknya pagi tadi telah mengerahkan petugas untuk melakukan pembersihan gunungan sampah tersebut.
Tak hanya itu, tempat pembuangan sementara yang berada di Desa Kerandan nantinya juga akan dipindahkan ke tepi Jalan Guyangan Jetak. Namun lokasinya sedikit bergeser dengan lahan yang juga difasilitasi oleh pemerintah Desa Sambilawang. Kemudian kita koordinasi, kalau kita biarkan nanti juga ini tetap sama akan menumpuk di sana. Rencana tetap kita kembalikan lagi, tapi tidak di titik tersebut, hanya bergeser sekitar berapa puluh meter saja. Dan ini kemarin juga yang memfasilitasi juga ya desa Sambilawang. Berarti nantinya akan bergeser di tanah milik desa ya Pak ya? Bukan, di tanah dekat tanah PJKA. Itu ya masih ada tanah, mungkin pada saat zaman dulu mungkin bekas rel ya, cukup lah untuk bisa kita menempatkan kontainer di sana. Dengan demikian mungkin permasalahan itu kan selesai. 2 kontainer bak sampah yang ditempatkan di lokasi nantinya akan menjadi tempat penampungan sampah warga, serta setiap harinya akan ada petugas yang mengambil sampah, serta akan diangkat menuju TPA di Desa Sukoharjo. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, RSUD RAA Suwondopati luncurkan anjungan pendaftaran mandiri atau antrian online Bridging BPJS yang terintegrasi dengan aplikasi JKN Mobile. Hal ini pun jadi terobosan baru supaya pasien tidak perlu mengantri lama. Anjungan ini diharapkan dapat memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan tanpa diskriminasi. RSUD RAA Suwondopati legalkan anjungan pendaftaran mandiri atau antrian online Bridging BPJS. Anjungan ini pun telah terkoneksi dengan aplikasi JKN Mobile sehingga pasien dapat mengakses antrian dimanapun dan kapanpun. Dari hal tersebut, pasien dapat langsung mendapatkan nomor antrian dan ketika tiba di rumah sakit dapat langsung menuju poli yang dituju tanpa harus mengantri lama. APM ini menjadi terobosan baru untuk dapat mengurangi antrian sehingga di ruang tunggu tak dipenuhi oleh banyak pasien. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Pasien dapat datang dan tak menunggu lama mengantri. Hartoto selaku PLT Direktur Rumah Sakit RAA Suwondopati mengungkapkan upaya ini sebagai langkah menuju pelayanan digital. Hal ini seiring dengan majunya teknologi dan dituntut untuk cepat, mudah, dan tanpa ribet. Pasien daftar sejak dari Puskesmas, mereka pakai aplikasi JKN. Terus kemudian ketika datang mereka ke anjungan terus nanti langsung mengarah ke poli yang dituju. Jadi cepat. Berarti tanpa tanpa antri misalnya? Iya, tidak usah di lokasi pendaftaran kita, tidak usah. Kemudian menujunya ke anjungan yang memang yang dituju. Misalnya tadi poli penyakit dalam, itu berarti langsung yang di poli nomor berapa tadi yang di timur ya. Meski baru diluncurkan, penggunaan APM ini sudah berjalan. Dengan pendampingan petugas, pasien yang belum memahami dapat dibimbing dalam menggunakan anjungan ini. Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan KC Pati Wahyu Giyanto mengungkapkan pihaknya mengapresiasi APM yang terkoneksi dengan aplikasi JKN Mobile. Hal ini sebagai bentuk kolaborasi antara BPJS Kesehatan dan RSUD RAA Suwondopati dalam memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan setara. Kita launching terkait dengan antrian online ya. Tadi disampaikan Pak Dir bahwa peserta sejak dari fasilitas tingkat pertama bisa langsung ngantri ya. Habis ini tinggal check-in di mobile JKN. Artinya apa? Artinya banyak hal yang kita pangkas ya. Tadinya harus ngantri dulu di administrasi, nggak usah. Sekarang tinggal check-in, begitu check-in langsung ke poli. Begitu di poli, resep nanti langsung ke farmasi. Pihaknya berharap pasca peluncuran antrian online Bridging BPJS ini masih ada tugas lain, yakni mengoperasionalkan antrian ini. Lantaran anjungan ini bukan hal yang mudah dan murah, sehingga nantinya perlu pengoptimalan dan ajakan kepada pasien untuk menggunakan anjungan ini. Sementara itu, Semiati, salah satu keluarga pasien dari Kecamatan Wedari Jaksa, mengungkapkan efektivitas dan efisiensi waktu pada sesi pendaftaran sangat membantu dirinya yang merupakan ibu pekerja.
Dengan adanya mobil JKN, kita hanya duduk di meja sambil bekerja, kita daftar, langsung dapat nomor antrian, terus sampai di rumah sakit, kita menuju anjungan itu, nanti terus dituntut, terus kita langsung ke poli yang dimaksud. Jadinya kita tidak membutuhkan waktu lama. Pihaknya pun mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan pada aplikasi JKN Mobile dan anjungan pendaftaran mandiri. Selama 3 bulan mengantar periksa di RSUD RAS Wondopati, pihaknya tak perlu mengantri lama. Dari Pati Nutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Kastor aja.
Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, untuk menghidupkan gairah literasi di dunia pendidikan, Komisaris Utama Lingkar Media Group Agus Sunarko memberikan penghargaan kepada ratusan guru di Kabupaten Kendal pada Jumat siang 26 Juni 2023. Dalam sambutannya, Komisaris Lingkar Media Group mengajak seluruh guru yang hadir agar selalu semangat memberikan teladan kepada anak didik tentang pentingnya membaca serta membuat karya tulis sehingga para anak ini melek literasi. Komisaris Utama Lingkar Media Group Agus Sunarko saat memberikan pengarahan pada para guru dan kepala sekolah di pendopo Kabupaten Kendal, mencoba mengingatkan bahwa saat ini tantangan yang harus dihadapi adalah arus globalisasi yang tak terkendali. Hal ini mengakibatkan mati surinya geliat literasi yang dahulu jadi budaya generasi bangsa. Komisaris Utama Lingkar Media Group yang akrab disapa Aksun ini menceritakan pengalamannya bahwa saat ia masih duduk di bangku sekolah, hiburannya adalah membaca. Dan bahan ajar yang diberikan kepada siswa juga merupakan bahan bacaan. Namun saat ini gempuran teknologi menyebabkan budaya membaca itu nyaris tidak ada. Jika dibiarkan maka dikhawatirkan yang tersisa hanya generasi yang hobi membaca status belaka. Salah satu fenomena yang ada antara lain adalah banyaknya generasi muda yang tak paham bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mereka cenderung mempopulerkan bahasa-bahasa alay yang tidak ada unggah-ungguhnya pada orang yang dituakan. Dan kita memang benar-benar bahasa Indonesia ini adalah paripurna. Dalam batang tubuh pembuka Undang-Undang Dasar 1945, bahasa Indonesia sudah paripurna, adalah bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia dalam konteks ini adalah ejaan yang disempurnakan. Siapa yang akan menjaga ini? Adalah panjenengan semua yang berprofesi sebagai pendidik. Dengan adanya seminar ini, kita harapkan panjenengan sebagai pendidik terbiasa untuk menulis. Kalau di sini judulnya ada populernya, kalau kami yang penting menulis artikel. Ada dua manfaat dalam menulis artikel ini. Yang pertama, untuk sebagai syarat panjenengan untuk PAK dalam kenaikan pangkat. Tapi lebih dari itu, tulisan-tulisan panjenengan ini merupakan bahan untuk literasi anak didik panjenengan. Di akhir sambutannya, pemilik perusahaan media ini mengajak para guru untuk berlangganan dan menulis di koran Lingkar yang sudah mencakup 12 area edar, yakni Pati, Kudus, Rembang, Blora, Jepara, Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Gubernuran, Salatiga, Grobogan hingga Kendal ini. Supaya jangkauan dari tulisan para guru di Kendal ini bisa menyebar ke berbagai wilayah di Jawa Tengah. Dari Kendal, Nailin RA, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, warga Dusun Baseng, Desa Gentan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo resah dengan turunnya puluhan kera dari kawasan Bukit Seribu ke permukiman. Mereka kerap mengambil makanan dari dalam rumah dan merusak atap rumah warga. Kawanan kera dari kawasan Bukit Seribu tampak turun ke permukiman warga Dusun Baseng, Desa Gentan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo pada Senin sore. Mereka mencari makanan seiring mulai susahnya kera-kera ini mendapatkan makanan. Beberapa kera terlihat mendekati rumah warga. Mereka menunggu pemilik rumah lengah agar dapat mengambil makanan dari rumah warga.
Salah seorang warga menuturkan kawanan kera ini mulai turun ke permukiman sejak sebulan terakhir. Diduga turunnya kera-kera ini diakibatkan menipisnya stok makanan di kawasan Bukit Seribu seiring datangnya musim kemarau. Kehadiran kera-kera ini membuat warga resah lantaran mereka sering naik ke atas genteng rumah atau masuk melalui genteng untuk mencari makanan. Nunggu biar nggak ngambilin jajanan. Sering ya itu? Sering. Tiap hari itu kurang? Ya. Itu kalau misalnya nggak dijaga, yang diambil apa aja itu makanannya di warung? Snack-snack kayak gini. Sejumlah warga pun berjaga di depan rumah atau warung, mencegah kera mencuri makanan. Ada pula yang berbekal ketapel untuk mengusir kera-kera tersebut. Sering nggak, Bu? Sering, kalau pagi. Kalau jam-jam 9, jam 10 dia turun lagi. Maghrib pun kemarin turun. Itu cari makanan tuh gimana, Bu? Iya, mungkin di atasnya nggak ada lagi makanan kali. Sampai masuk ke rumah-rumah nggak, Bu? Enggak. Tapi kalau diusir gitu, dia berani. Malah ngelawan. Turunnya kawanan kera ke permukiman warga ini bukan untuk pertama kali. Bahkan kawanan kera yang lapar ini juga menyerang lahan pertanian milik warga. Jika kera-kera ini datang, warga hanya bisa mengusir kawanan primata dengan alat sekedarnya. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV, melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.